benerin dulu itunya biar enak. Ya, tadi cut bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofri Erik Rosandi. Saya dari Sosiologi Ganjil Indralaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang mereview Engage Communities in Social Mapping. Sebelum saya menjelaskan review saya itu, saya akan menjelaskan apa sih pemetaan sosial itu. Pemetaan sosial itu merupakan proses penggambaran masyarakat yang sistematik dan melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk profil dan masalah sosial masyarakat. Pemetaan sosial juga berfungsi menginput data, informasi bagi pelaksanaan program pengembangan masyarakat. Tidak ada aturan dan metode tunggal yang secara sistematik paling unggul dalam pemetaan sosial. Dan berdasarkan bahan bacaan yang sudah saya pelajari mengenai Engage Communities in Social Mapping serta video yang dilampirkan bahwa pentingnya melibatkan komunitas dalam pemetaan sosial itu, hal ini sangat penting dilakukan karena keberhasilan pendekatan difusi jaringan sosial tergantung pada individu dan kelompok yang terhubung secara sosial dan dihormati. Di dalam bacaan tersebut, pemetaan komunitas di jaringan sosial harus segera dimulai setelah adanya orientasi awal dan akan diikuti oleh orientasi selanjutnya. Yang pertama-tama dilakukan itu adalah mulai melakukan pemetaan, yaitu dengan menggunakan alat Community Social Networks, yaitu berisi satu set latihan sederhana yang dalamnya terdapat fasilitator yang berfungsi untuk membimbing sukarelawan komunitas dalam mengidentifikasi, mendaftar, menganalisis, dan memilih kelompok sosial yang berpengaruh serta individu yang berpengaruh di komunitas mereka. Hasilnya akan membantu 3-6 kelompok sosial yang berpengaruh dan memilih 5-10 individu yang berpengaruh secara sosial di masing-masing komunitas. Karena pendekatan difusi jaringan didasarkan pada kesetaraan gender, kita akan memilih setidaknya satu kelompok wanita dan satu kelompok pria, namun juga memiliki banyak kelompok campuran jenis kelamin, dan setidaknya kita biasa memilih satu kelompok campuran setiap komunitas. Lalu bagaimana caranya? Kita akan melakukan pemetaan di setiap desa yang berpartisipasi. Fasilitator akan memandu beragam kelompok penduduk, yaitu pria, wanita, pemuda, dan orang-orang yang mewakili strata sosial yang berbeda, dan setidaknya satu keluarga berencana penyedia untuk terlibat dalam pemetaan. Daftar, diagram, diskusi, dan latihan analisis yang diuraikan dalam alat pemetaan jaringan sosial komunitas dan akan diringkas dalam sebuah tabel. Latihan tersebut akan memakan waktu beberapa jam. Selama sehari, selama 2-3 hari. Di bagian ini akan dibuat panduan untuk pemetaan jaringan sosial masyarakat, alat pelaporan. Adapun strategi unik yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan difusi jaringan sosial yang sangat penting untuk bekerja secara kelompok dan individu yang oleh masyarakat dinilai memiliki pengaruh sosial. Tetapi penelitian ini menunjukkan bahwa kita sering tidak tahu siapa yang penting dalam hubungan dan pengaruh sosial. Mungkin orang-orang yang memiliki kepentingan datang dari posisi kepemimpinan formal, kekayaan, atau penanda umum status lainnya. Kegiatan pemetaan sosial ini merespon rendahnya tingkat penyerapan dan peningkatan keluarga berencana serta kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk keluarga berencana. Meskipun banyak upaya untuk meningkatkan informasi dan akses ke keluarga berencana, kegiatan ini berupaya mengatasi konsep yang tidak terpenuhi, yaitu perlunya di antara wanita yang ingin membatasi kehamilan tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Kegiatan ini menggunakan analisis jejaring sosial untuk mengidentifikasikan jaringan yang paling berpengaruh dan terhubung di masyarakat dan menilai pengaruh jaringan pria dan wanita pada keyakinan, kesuburan, sikap, keinginan, niat, perilaku yang berkaitan dengan keluarga berencana. Kemudian dilakukan intervensi dengan pemegang kunci dan jaringan sosial dan juga struktur jaringan itu sendiri untuk mempromosikan pada norma sosial yang ada. Dalam konteks ini, sistem ini mengembangkan serangkaian latihan pembelajaran partisipatif secara kolektif bernama panduan pemetaan jaringan sosial yang memfasilitasi diskusi dengan masyarakat untuk dipelajari tentang kelompok dan pemimpin formal dan informal di sebuah desa, serta untuk mendapatkan pemahaman umum tentang bagaimana suatu komunitas diatur secara sosial. Alat ini juga membantu orang luar untuk memahami kelompok di mana individu, di mana kelompok yang saling terhubung secara sosial dan dihormati oleh masyarakat, oleh mereka yang mempengaruhi jaringan sosial dan internet yang berfungsi dalam penyebaran ide dan sikap untuk membantu membuat keputusan tentang kelompok dan orang-orang yang biasa bekerja sama dengannya.
Bagian inti dari latihan dalam sistem ini melibatkan variasi inovatif pemetaan komunitas yang berfokus pada pembelajaran tentang dinamika sosial dan organisasi masyarakat. Panduan pemetaan jaringan sosial ini merupakan serangkaian latihan yang difasilitasi dengan kelompok masyarakat oleh agen lapangan proyek untuk mengidentifikasi, membuat daftar, dan memilih kelompok sosial serta orang-orang berpengaruh di masyarakat. Oke, mungkin itu saja hasil